Pentingnya berthariqah. Itu judul masih kurang keras. Wajibnya berthariqah. Itu kalau buat judul itu. Ada satu kaidah dalam ilmu usul fikih. Semua kita tahu yang belajar di pesantren. Ma la yutimmul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak mungkin di antara kewajiban itu sempurna kecuali dengan jalan itu atau dengan menggunakannya hal itu, fahuwa wajib, maka hal melengkap itu jadi wajib. Berangkat ke Mekah sekarang harus punya paspor, betul tak? Apakah ada di zaman Rasulullah pakai paspor? Tidak ada. Maka sekarang menjadi wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bil isnadi wat tariqati. Walhamdulillahilladzi syarrafana bi nubuwwati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi akramana bi wilayatil awliya wa bi ilmil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi wa warasatihi wal mahdi khalifatihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah yang Maha Terpuji, Allah yang menyebut dirinya juga Asy-Syakur, yang Maha Bersyukur. Dan tidak sah syukur kita jika tidak berterima kasih kepada Abdan Syakura, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun menurut ahli fikih, ahli aqidah, sholawat itu sunnah, mustahab. Tapi inda ahlillah, ahlul haqa'iq wal ma'arif, sholawat itu wajib. Terutama inda dzikri, ketika disebut namanya, itu mayoritas ulama kita mengatakannya. Maka saya tidak iltifat lagi, tidak cenderung lagi menoleh kepada pandangan yang mengatakan menurut fulan khalas. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu cukup. Allah tidak sholat, Allah tidak zakat, Allah tidak haji, Allah tidak perlu amal-amal yang seperti kita buat. Tapi Allah mengatakan, aku bersolawat. Cukuplah ini menunjukkan bahwa solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqrabut turuq ila Allah, jalan terdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Asy-Syaikh Kiai Haji Baharuddin. Beliau ini ilmuwan dan juga seorang ahli spiritual, doktornya, khadim thariqah ya. Barakallah fi amrik ya. Semoga Allah berkahi semua urusan beliau. Dan kepada para zuriat Syekh Abdul Majid, Abdul Hayy, salam cinta saya kepada semua pengamal thariqah, wabil khusus di majlis ini ikhwan thariqah al-Muhammadiyah, as-Sanusiyah, al-Idrisiyah. Di Brunei disebut, di Malaysia juga disebut dengan thariqah Ahmadiyah Idrisiyah. Wabil khusus di Malaysia, di Seremban disebut dengan Al-Linggiyah.
karena dari link. Dan Allah alhamdulillah izinkan kami al-fakir berziarah kepada keluarga mursyid-mursyid khadim-khadim thariqah al-Muhammadiyah di Linggi. Itu Syekh Ibnu Syekh Wali Ibn Wali Akhul Wali berkumpul di satu tempat. Bahkan saya lanjut setelah itu ziarah kepada Syekh Jamaluddin, pembawa awal daripada Thariqah Muhammadiyah dan Norawiyah ke Malaysia. Ternyata di Makassar pun saya bertemu lagi, tapi yang membawa adalah Syekh Abdul Majid. Semoga beliau dikuduskan Allah di alam sana. Qaddasallahu sirrahu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ketika saya ke Brunei, bertemulah dengan salah satu murid daripada Tuan Guru Syekh Al-Muhaddis Khadim Thariqah Al-Muhammadiyah, Syekh Abdul Rashid, yang lama di Tanah Haram dan juga lama di Damaskus. Maka beliau menyebut dirinya Damsyik, Dimashq. Ketemu dengan muridnya bernama Al-Habib As-Sayyid Muhsin. Ini masih di Jakarta ya? Oh, di Jakarta. Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf, beliau ini anak langsung dari Al-Habib Ahmad, kawan dari Tuan Guru Syekh Abdul Rashid, pemegang sanad Idrisiyah. Dan Al-Habib Ahmad walid beliau ini penyusun Ratib Al-Kaf, diturunkan kepada anaknya Al-Habib Muhsin Al-Kaf. Dari beliau saya mengambil sanad-sanad wirid-wirid banyak thariqah, salah satunya thariqah As-Sanusiyah. Beliau juga punya jalur kepada Syekh Saleh Al-Ja'fari Al-Misri, itu jalur Sanusiyah. Jemaah subuh yang diberkahi Allah, jadi saya pun punya alaqah dengan thariqah. Sampai di Malaka ada seorang syekh thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah yang juga pengamal Idrisiyah, namanya Tuan Guru Syekh Abdul Rahman. Beliau punya zawiyah thariqah. Meminta saya untuk mensyarah salah satu sholawat. Tapi seingat saya itu salawat Sidi Ahmad. Betul, ketika kita cek di kitab itu salawat nomor 7. Ya, silakan dilihat yang nomor 7. Ada azimiyah, ya, itu standar. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan Makassar ini salah satu pusat thariqah di Indonesia, tidak hanya Muhammadiyah, juga ada Samaniyah, Khalwatiyah, benar. Kita beruntung, mereka lah paku-paku alam, Qutbul Alamin. Kenapa? Karena dalam hadis ditanya oleh Rasulullah SAW, disebutkan oleh Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Hadis Imam Muslim, hadisnya sahih. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada lagi yang membaca mengatakan Allah, Allah. Zikir Allah, Allah itu hanya ahli thariqah yang mengamalkan. Di luar thariqah membid'ahkan. Pada Rasulullah SAW mengatakan, oh ternyata ada takbirnya. Betul, takbir itu boleh, tapi
Al-akhdhu bi zawahir nusus, ketika tidak ada kepentingan untuk membawa kepada makna yang lain, maka zahir hadis lebih utama. Maka saya berkeyakinan di mana ada ahli thariqah, di situ ada paku-paku alam. Itu yang menenangkan bumi, sehingga bumi tidak rusak secara batinnya, meskipun dirusak oleh manusia secara zahirnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, judul kita apa? Pentingnya berthariqah. Itu judul masih kurang keras. Wajibnya berthariqah, itu kalau buat judul begitu. Ada satu kaidah dalam ilmu usul fikih, semua kita tahu yang belajar di pesantren. Ma la yutimmul wajib illa bihi wa huwa wajib. Sesuatu yang tidak mungkin di antara kewajiban itu sempurna kecuali dengan jalan itu atau dengan menggunakannya hal itu, fa huwa wajib, maka hal pelengkap itu jadi wajib. Berangkat ke Mekah sekarang harus punya paspor. Betul tak? Apakah ada di zaman Rasulullah pakai paspor? Tidak ada. Maka sekarang menjadi wajib. Meskipun itu tidak wajib secara syar'i, tapi itu wajib menjadi alat. Sholat sahkah tanpa wudu? Tapi apakah setiap wudu wajib sholat? Kalau bapak ini wudu wajib sholat tak? Tidak. Tapi kalau mau sholat wajib. Al-aslu fil wudu mustahab. Pada dasarnya wudu itu mustahab, dianjurkan. Tapi jika dia ditempelkan kepada sholat, jika seseorang tidak sholat maka dia menjadi wajib. Saya mau tanya, mengenal Allah wajib atau tidak? Ma'rifatullah wajib? Zikir kepada Allah wajib atau sunnah? Wajib. Lebih banyak perintah zikir atau perintah sholat? Perintah zikir. Sholat itu sendiri itu apa? Itu zikir. Aqimis sholata li dzikri, surat Thaha. Dirikanlah sholat untuk berzikir. Dulu sewaktu kita kecil ada latihan sholat, benar? Tapi adakah kita yang berlatih zikir? Nah, oleh karena itu sholat tidak pernah khusyuk, wajar. Karena tidak pernah berlatih zikir. Padahal aqimis sholata li dzikri. Dari kecil kita hanya berlatih gerakan sholat, gerakan fi'ilnya sholat. Baru fi'il al-badani, fi'il badan, belum fi'il qalbi. Kapan kita hendak berlatih qalbu untuk sholat? Jadi jawabannya sederhana. Kenapa saya belum khusyuk? Sederhana sekali. Karena Tuhan belum berzikir dengan qalbu. Allah itu yang dipandang bukan cara rukuknya. Rukuk itu caranya itu difikir. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Zahir ini itu tabi' lil batin. Tubuh kita yang zahir ini, jawari ini, dia mengikuti yang batin. Apabila yang batinnya khusyuk, maka zahirnya khusyuk. Banyaklah orang terpedaya bahwa sholat khusyuk itu mesti pakai baju gamis, pakai baju koko. Cobalah lihat, sholat pakai gamis khusyuk yang ada risih. Kecuali sudah biasa. Alhamdulillah saya sudah biasa. Merasa paling soleh ini ya. Beda sendiri. Mungkin ada yang di sini tidak biasa orang guna serban ya. Coba sholat pakai serban, aneh sendiri. Bukan itu yang menyebabkan orang khusyuk. Karena di India
Agama Sikh pun pakai serban. Agama Sikh itu agama campuran banyak agama. Mereka pakai serban, tidak ada urusannya dengan zikrullah. Maka untuk mencapai maqasidus shalah, jadi ada namanya ilmu maqasid. Ilmu maqasid ini pertama kali dikemukakan oleh Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Apa kata beliau? Maqasidus shalah itu zikrullah. Dalilnya, ya Musa, wahai Musa, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wahai Musa, kata Allah mengenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Maka seorang kekasih Allah pasti mengalami ini. Jika belum, ukurlah maqam kita di sisi. Wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah. Tiada yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Fa'budni, maka kenallah aku. Fa'budni, imam tabi'in yang berguru kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas menerjemah kata fa'budni ay fa'rifni, maka kenalilah aku. Kenapa? Aslul ubudiyah ma'rifatul ma'bud. Asal dari penyembahan penghambaan kita mengenal yang disembah. Kalau Bapak Ibu ini tidak kenal seseorang, tidak hormat kepada dia. Kalau sudah kenal, hormat. Jika telah dekat, jatuh cinta. Bahkan ada yang jatuh cinta walaupun kenal dari jauh. Tapi syaratnya adalah ma'rifah, mengenali siapa yang disembah. Oleh karena itu, mengenal Allah itu wajib. Cuma sayangnya kita baru mengenal Allah yang zahir-zahirnya. Sifat 20 baru yang zahirnya. Belum belajar sifat 20 yang batinnya. Belum khatam ngaji ini, sudah datang yang membid'ahkan. Apa kata dia? Rasulullah tidak pernah mengajarkan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Sifat 20 tidak lolos. Zikir thariqat pun belum sampai. Sebenarnya berthariqah itu inisiatornya sahabat-sahabat sendiri. Radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Boleh juga kita sebut Sayyidina Ali alaihi salam boleh. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu 3 hal ini boleh. Itu bukan Syiah Rafidah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turuqi ila Allah. Ini dalil mencari thariqah itu wajib. Sunnah salafus saleh, sunnahnya para sahabat. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, dullani, tunjukkan kepadaku jalan. Jalan yang mana? Aqrabut turuqi, yang paling dekat kepada Allah. Ila Allah. Itu Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Rasulullah SAW menjawab. Ini hadis panjang, kita pendek saja. Qala Rasulullah SAW, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang menggunakan Allah, Rasulullah hanya kasih umum. Dalam riwayat hadis-hadis musalsal inda ahli hadis dan ahli turuq sufiyah, disebutlah salah satu kaifiatnya. Itu yang disebut talqin. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, kalau zikrullah aku sudah tahu, tapi tekniknya bagaimana?
Maka dari hadis Imam Hakim ditanya oleh Rasulullah, hal fikum gharib, adakah orang asing? Lalu kata para sahabat, tidak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mentalkinkan mereka baca la ilaha illallah. Nanti minta talkinnya kepada Kiai Baharuddin. Ya, ada mursyid kita di sini, ambil kepada beliau. Dibaca oleh Rasulullah 3 kali la ilaha illallah, diikuti Sayyidina Ali 3 kali. Itu dalil talqin. Di riwayat Imam Al-Qushashi Al-Qurani dan imam-imam lain yang menyebutkan dalam hadis musalsal yang bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Ghabbid ainaik, pejamkan mata wahai Ali. Pejamkan mata, itu teknik. Wa qul, katakan Allah, Allah. Ada lagi dengan begitu. Apa kata kawan saya? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, zikrullah al-mujarrad bismil mujarrad bid'ah. Menyebut nama Allah, 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 Rahman, 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 Rahim, Rahim, itu bid'ah. Nah, ada orang berani mengadu kalam Nabi dengan kalam makhluk selain Rasulullah SAW. Sejak kapan kalam Rasulullah ditimbang dengan kalam ulama? Sejak kapan kalam Nabi ditolak karena ada ulama yang menolak? Jika dia tidak faham, dia tolak. Bukan berarti kemudian kita ikut dia. Apakah lebih tinggi pangkat Syekhul Islam daripada Rasulullah, Nabiullah? Tidak. Lebih tinggi Rasulullah SAW. Walaupun ada 1000 Syekhul Islam membid'ahkan ini bukanlah bid'ah. Ya. Itu zikir ada semua. Dan siapa yang bertanya? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali makanya dipanggil oleh Rasulullah dengan sebutan babul ilmi. Apa sebutan dia? Babul ilmi. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Akulah kota ilmu. Bayangkan kota Makassar. Di situ ada mall, ada hotel, ada masjid, ada pasar. Pasar apa tadi namanya? Terong. Pasar terong. Tapi saya tidak ketemu terong dari dunia. Ada pasar, ada tempat rekreasi, ada toko-toko, macam-macam. Ada resto, betul ya? Ada rumah, ada jalan, ada pantai, ada masjid, semuanya ada. Ada kampus. Coba bayangkan, Rasulullah itu Madinatul Ilm, kota ilmu, tapi pintunya adalah Sayyidina Ali. Ini dalil kuat, ini bukan dalil Syiah, ini dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa pintu masuk kepada baginda Rasulullah SAW itu harus bersahabat kepada sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi yang paling lama mengajar itu adalah sahabat Nabi yang paling muda dan menjadi khalifah keempat. Paling muda. Itulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka ada riwayat dalam riwayat Abu Nu'aim, kullu sanadin inqata'a ila sanadi. Semua sanad ilmu terputus kecuali sanadku. Kullu nasabin inqata'a ila nasabi. Semua nasab terputus kecuali nasab. Apa kata Sayyidina Abu Hanifah, Imam Hanafi kata kita? Launa Ja'far la halaka Nu'man ibn Thabit. Kalau bukanlah kata Ja'far, itu Ja'far al-Sadiq, anak dari Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali karramallahu wajhah.
lahalaka Nu'man. Tentu imam mazhab pertama yang kita masyhurkan sekarang, Imam Abu Hanifah Hanafi. Apa kata beliau? Halaka Nu'man. Abu Hanifah yang bernama kecil Nu'man pasti binasa. Apa yang diajarkan Sayyidina Ja'far? Salah satunya zikir la ilaha illallah, Allah, dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kata Imam Malik, karena berkah diajari oleh Sayyidina Ja'far. Imam Malik kata beliau, ma bittu lailan illa wa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Nu'aim, tidaklah aku tertidur istirahat malam hari kecuali aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik beliau wafat tahun 179. Tahun berapa wafatnya? 179. Dan perkirakan lahirnya di akhir abad pertama. Karena dulu tidak ada KTP, jadi tidak bisa ditebak kapan lahirnya secara pasti. Tidak bertemu dengan jasad Rasulullah SAW, tapi karena terhubung kepada mursyid, rohaniah mursyid ini terhubung kepada gurunya terhubung kepada Rasulullah SAW. Maka sang murid yang bernama Malik bin Anas setiap malam bermimpi bertemu beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tidak heran jika ada orang mimpi Rasulullah SAW setiap malam. Itu mungkin saja. Saya bertemu juga seorang habib di Kalimantan. Dia punya anaknya mengaku hampir setiap malam bertemu Rasulullah SAW. Saya percaya. Tapi percaya ini tidak tabarruk iman. Percaya wuku' bahwa ini mungkinul wujud, mungkinul wuku', mungkin terjadi. Secara ilmu akidah mungkin atau tidak? Mungkin. Kenapa ada orang menolak? Karena tidak lolos dari akidah. Apalagi yang sudah jadi kiai, tidak bertemu Rasulullah secara rohani. Fal tuhasib nafsak, hisablah dirimu. Tidak usah repot-repot untuk mengukur orang lain. Ada kiai tidak pernah mimpi ketemu Rasulullah SAW, atau dia pernah sekali-sekali lalu mengingkari orang yang berkali-kali. Apa kata dia? Halu, tahu halu? Dia tidak lihat, dia tuduh orang lain halu. Itulah halu yang sebenarnya. Sungguh sayang ya. Imam Ghazali di dalam Al-Munqiz Minad Dhalal mengatakan, ahlullah jika qalbunya sudah usul, mereka dapat izin yarawna rabbahu, bertemu Allah ya. Yarawna malaika. Kalau di teks itu kalimatnya yarawna arwahal anbiya wal malaika, bukan rabbahu. Mereka diizinkan melihat arwah-arwah yang sudah wafat, para nabi, para malaikat. Itu mungkin. Dalilnya adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Abdullah bin Abbas 2 kali bertemu Jibril. Apakah Sayyidina Abdullah seorang nabi? Tidak. Maka liqa'u Sayyidina Jibril la yaqtadi nubuwah. Pertemuan dengan Sayyidina Jibril bukan berarti nabi. Apakah Sayyidina Jibril tidak turun lagi? Masih turun. Tapi turunnya tidak bawa wahyu. Wahyu sudah selesai. Jadi kalau ada orang Makassar dapat wahyu dari Sayyidina Jibril, ini orang Makassar dapat prestasi, ada nabi di Makassar. Nabi keberapa itu? Di Jakarta sudah ada nabi ke-26, Ahmad Musorde. Di sini ada lagi. Ada lagi. Nabi ke-27. Pengalaman batin
tidak membuat seseorang jadi nabi kecuali Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelum beliau. Jadi kalau hari ini kita mengalami sesuatu, itu bukan nabi, berarti benar Anda pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ada tanya jawab? Langsung aja ya. Langsung aja dulu ya. Nanti biar diatur oleh beliau sendiri. Bagian terakhir sebelum ada diskusi. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Jadi ternyata sahabat-sahabat ini cerdas. Kalau datang kepada baginda Rasulullah SAW, beliau-beliau itu bertanya jalan paling mudah kepada Allah. Kata seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, "Wahai Rasulullah, syariat Islam sungguh berat bagi saya, banyak sekali. Coba tunjuk ajar kepadaku wahai Rasulullah, jalan paling pendek, paling mudah." Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka ratban bidzikri. Hendaklah senantiasa lisanmu basah menyebut nama Allah. Lisan itu terbagi dua. Bahkan beberapa ulama bagi lagi jadi tiga. Ada lisan badan, ada lisan akal, ada lisan qalbu. Lisan badan ini dia untuk mengecap rasa dan untuk berkata-kata. Sedangkan lisan yang akal untuk mempertanyakan sesuatu. Jadi kenapa orang-orang kita kritis? Karena dia punya lisan akal. Dan yang ketiga ada lisanul qalb. Lisan qalb, lidah dikunci, mata dipejam, tapi di kalbu kok ada yang berbicara. Apakah dia mengatakan Allah? Dia mengatakan senang, sedih. Pernahkah kita melihat seseorang lalu kita katakan saya suka, saya senang kepadamu, tapi lisan tidak berlafaz, tidak berkata? Pernah? Atau terlalu sering? Siapakah yang berkalam? Itu lisan qalbu. Itulah aslul lisan, lisan yang paling asal. Apabila hendak berzikir dengan lisan ini, mulailah dengan lisan qalbu. Itulah kenapa Imam Abu Bakar Ash-Shibli, murid Imam Junaid, ketika sakaratul maut, beliau membaca dengan lisan qalbunya, lalu diterjemahkan lisan zahirnya. Allah, Allah, Allah. Kata muridnya, ya Sayyidi, qul la ilaha illallah. Kata si murid tidak sampai makomnya kepada makom gurunya. Wahai tuan Syekh, jangan baca Allah, baca la ilaha illallah. Apa kata Syibli? Wahai muridku, aku sudah tenggelam dalam bahr kalimah la ilaha illallah. Sekarang sudah sampai ujungnya, yaitu Allah, Allah. Muridnya merinding, tidak mampu berkata-kata. Cobalah lihat ayat kursi, Allah la ilaha illa hu. Allah baru la ilaha illa hu. Isbatkan dulu nama Allah, baru nafikan la ilaha selainnya, lalu hujamkan lagi illallah. Jika dalam qalbu sudah isbat, sudah tetap nama Allah, lalu kita baca la ilaha illallah dengan menghujam, ketemulah kalimat yang di dalam ini dengan kalimat yang di lisan ini. Jika dua kalimat bertemu, terbitlah cahaya. Itulah cahaya nurullah.
cahaya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita beruntung ada orang-orang yang mengajarkan zikir di sini, ya. Jadi jangan malu-malu lagi, jangan malas-malas lagi datang ke zawiyah beliau. Ya. Ada kalau selera, thariqah itu selera. Seperti naik pesawat. Ya, ada Batik Air, ada Garuda, ada Citylink, no? Ada yang transit dulu, ada yang langsung. Sidi Ahmad Al-Idrisi, beliau itu awalnya Syazili, Khalwati, Qadiri, Sohrawati, semua thariqah di zaman itu ada belum ada. Lalu kata beliau dalam satu manaqibnya disebutkan, fara'aitu Sayyidina Balia Khadir alaihi salam. Lalu aku bertemu Sayyidina Khidir alaihi salam. Falaqanani, di sampingnya ada Rasulullah. Rasulullah menyuruh dia, Khidir, talkinkan Sidi Ahmad. Maka ditalkinlah Sidi Ahmad. Siapa yang mentalkin? Sayyidina Khidir Balia bin Mulkan alaihi salam. Maka disebutlah thariqah beliau awalnya Khidiriyah. Apa awalnya? Itulah awal beliau terlepas dari taklid dalam thariqah. Jadi thariqah itu juga ada taklidnya, ada ittiba'nya, lalu ada mujtahid mutlaknya. Dan Sidi Ahmad sudah sampai kepada derajat mutlak. Lalu rohaninya naik lagi. Rohaninya sudah kuat. Maka diizinkan oleh Allah SWT ruhaniyahnya bertemu ruhaniyah Rasulullah SAW. Di sampingnya ada ruhaniyah Sayyidina Khidir. Falaqanani Rasulullah SAW, kata Sidi Ahmad. Lalu Rasulullah langsung mentalkin. Itulah sebabnya bernamalah thariqah Sidi Ahmad ini dengan thariqah Al-Muhammadiyah. Sebagaimana ditulis dalam kumpulan sanad Sidi Syekh Muhammad Ali As-Sanusi, murid langsung Al-Qutub Al-Kabir yang mengambil ilmu daripada Sidi Ahmad. Apa kata beliau? Guruku Sidi Ahmad menyebut thariqah ini boleh disebut Ahmadi, boleh disebut Muhammadi, boleh disebut Khidri. Tahun lalu ketika saya mendeklarasikan itu di hadapan jamaah, rekamannya dipotong-potong oleh orang thariqah juga, yang kemudian tidak percaya bahwa itu ada. Apa kata saya dulu? Saya meleburkan semua thariqah saya kepada Al-Muhammadi. Al-Muhammadi berarti ruhnya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samad yang lebih awal sedikit daripada Sidi Ahmad pun juga sama, tidak menyebut thariqahnya Samaniyah, menyebut thariqahnya apa? At-Thariqah Al-Muhammadiyah, karena rohaninya bersambung kepada Rasulullah SAW langsung. Jadi kapan kita boleh menyebut diri kita Muhammadiyah secara mutlak, secara thariqah Al-Muhammadi? Apabila rohani sudah bertemu rohani Rasulullah SAW, dibimbing beliau, ditalkin beliau. Proteslah kawan kita, Ustaz, kata orang Makassar, Ustaz, Muhammad sudah mati. Oh, kurang ajar juga nih orangnya. Kalau Umar hidup, kau dipenggal itu. Untung Sayyidina Umar sudah wafat. Tahukah kita ayat ini? Pasti sudah tahu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah engkau berkata bahwa orang yang wafat di jalan Allah itu mati.
Nggak boleh, suul adab. Ini Allah yang melarang. Al-aslu fil amri litahrim. Pada dasarnya larangan itu haram. Kenapa hanya pada bab hukum-hukum zahir diterapkan, pada hukum batin tidak diterapkan? Ini tidak adil dalam buat merumuskan hukum. Bal ahya'un inda rabbihim. Tapi mereka hidup di sisi Allah. Yurzaqun, selalu dapat rezeki. Rezekinya arwah ma'rifatullah, rezekinya badan makan, minum, duit. Tapi di sana rezeki mereka adalah asrar ma'rifat. Disebut al-faid ar-rabbani. Apa sebutannya? Al-faid ar-rabbani. Limpahan rububiyah, uluhiyah Allah. Itulah yang mengalir kepada aulia. Kenapa kita kemudian bernisbat berthariqah kepada mereka? Supaya kita kebagian limpahan-limpahan rabbaniyah, uluhiyah. Itu sebenarnya. Maka Bapak Ibu Tuhan yang bukan Allah, yang wafat itu cuma tubuh Sayyidina Muhammad bin Abdullah, sedangkan ruhnya masih hidup. Jika para aulia syuhada masih hidup, kenapa ruh para anbiya tidak hidup? Apakah lebih mulia para syuhada daripada anbiya? Tidak, tentu lebih mulia para anbiya. Makom tertinggi para aulia itu makom terendah para anbiya. Wali-wali makom tertingginya apa? Itu masih setingkat di bawah nabi yang paling rendah makomnya. Maka beruntunglah orang-orang yang terhubung kepada masyayikh-masyayikh thariqah. Apakah thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Samaniyah, mobil khusus di tempat ini Sidi Ahmad. Thariqahnya jadi pendek, harusnya 37, 38, 40 sanad syekh melalui Sidi Ahmad cuma beberapa orang. Ya. Tuan guru berapa sanad ke beliau? Ada 9, 10, 14. Ya. Dan dahsyatnya Thariqat Idrisiyah itu kebanyakan khadim thariqahnya orang-orang alim, kebanyakan minimal alim fil qulub, ya, qalbunya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.